Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, selamat malam. Kita berjumpa lagi di dalam program Panggilan Sang Waktu. Kali ini kami akan mengetengahkan satu topik, yaitu membangun jiwa merdeka. Nanti saya hanya mengingatkan bahwa jangan lupa untuk subscribe dan like untuk program ini. Untuk itu kami sampaikan terima kasih. Saudara dan Bapak Ibu sekalian, saya sangat gembira dan bahagia berjumpa kembali dengan Anda sekalian di dalam keadaan sehat dan selamat. Dan untuk itu kami sampaikan salam bahagia dan salam damai sejahtera. Bapak Ibu sekalian, bahwa kata merdeka itu sendiri sudah sering kita dengarkan. Hampir setiap tahun kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan kita. Dan kadang-kadang sering sekali para tokoh mengucapkan kata merdeka di awal sambutannya, di dalam awal pidatonya. Ya. Setelah Perang Dunia Kedua, banyak sekali bangsa-bangsa yang menyatakan kemerdekaan dari penjajahan bangsa lain. Ada yang melakukan melalui diplomasi, ada yang melakukan melalui perjuangan fisik dengan perang bersenjata, dan banyak upaya untuk menjadi satu bangsa yang merdeka. Kemerdekaan itu sendiri telah dicapai bahkan sudah puluhan tahun, tetapi rasanya tidak serta-merta membawa kesejahteraan bagi bangsanya. Malam hari ini, saudara dan Bapak Ibu sekalian, ada di tengah-tengah kita, sudah hadir di tengah-tengah kita, Didi Janaki, yang akan membahas, mengupas tentang membangun jiwa merdeka. Silakan Didi, bagaimana menurut Didi bahwa kemerdekaan sebuah bangsa tidak serta-merta membawa kesejahteraan bagi bangsanya. Silakan Didi. Iya, terima kasih. Salam sejahtera, saudara-saudara. Senang sekali bertemu dengan saudara sekali lagi dalam acara Panggilan Sang Waktu. Saudara, topik kita hari ini menarik, yaitu membangun jiwa merdeka. Kita tidak bicara tentang kemerdekaan sesebuah negeri. Tidak. Kita bicara tentang kemerdekaan jiwa. Adakah hubungan antara jiwa merdeka dan negeri merdeka? Coba pikir. Hubungannya, saudara, sangat-sangat erat. Jika negeri merdeka dari penjajahan orang asing, tapi jika penduduk di dalam negeri itu, jiwa-jiwa mereka belum merdeka, kira-kira seperti apa akan terjadinya? Untuk benar-benar menciptakan satu negeri yang makmur dan merdeka dengan rakyat yang sejahtera, rakyat dan negara harus merdeka.
Hari ini kita hanya akan bicara tentang kemerdekaan jiwa. Sangat penting untuk kita tahu bahwa walaupun kita lahir bebas tanpa ikatan, we are born free. Sebaik saja kita lahir, kita menjadi terikat pada badan, jenis kelamin, nama, keluarga, bangsa, status ekonomi, negeri, budaya, dan banyak lagi. Sudah dikasih atribut-atribut ini. Semua atribut itu adalah atribut eksternal badan. Laki-laki perempuan merujuk pada badan. Keluarga juga merujuk pada keluarga berbadan. Kemudian bangsa merujuk kepada bangsa berbadan. Kemudian negeri juga negeri berbadan, negeri fisik. Kemudian status ekonomi fisik materi. Itu adalah atribut fisik dari bayi yang lahir. Tapi bayi itu belum mulai berpikir untuk dirinya sendiri. Dia belum berpikir untuk dirinya, dia tidak tahu. Tapi pelan-pelan dia akan tahu, ini ibu, ini bapak, ini keluarga saya, ini budaya saya, ini latar belakang saya, ini bapak saya kerja ini, status ekonomi begini, kemampuan keluarga begini. Dia terima, karena input ini sudah dikasih pada bayi itu yang masih belum pikir independen ya, bisa berpikir secara independen, sudah dikasih. Dan bayi itu menerima itu karena dia belum mampu ada pilihan, belum mampu mencari satu pilihan. Maka sudah dikasih banyak input. Engkau ini. Dan bayi itu ketika sudah jadi ya 4 tahun, 5 tahun dihantar ke sekolah. Dan di sekolah atribut fisik itu, badannya itu juga ditekankan, digaris bawahi. Laki-laki berdiri di sini, perempuan di sini. Begitu. Umur sekian ini di sini, umur sekian masuk kelas lain. Ya, dan ada sekolah untuk orang yang ekonominya seperti ini, ada sekolah untuk orang yang ekonomi seperti ini. Semuanya yang kita lihat di sekitar kita, adakah itu sekolah, adakah itu pekerjaan, adakah itu bidang-bidang lain, semuanya disusun mengikut atribut fisik. Jika itu adalah merdeka, di mana letaknya kemerdekaan jiwa? Saya sendiri berpikir begini, saudara, mungkin saya salah. Tapi pikiran saya seperti ini, ya waktu saya masih kecil, saya masih belum bisa berpikir, tetapi ketika saya menjadi dewasa dan saya sudah berumur 18 tahun atau 21 tahun, saya ada pikiran-pikiran saya yang saya ciptakan untuk diri saya, yang menunjukkan pribadi saya, kemauan saya, pilihan saya. Jika saya bisa mengutarakan itu, menyuarakan itu, tanpa rasa takut, tanpa rasa dibanting oleh orang lain, tanpa rasa ditentang atau dibully oleh orang lain, saya akan belajar membangun satu jenis kemerdekaan dalam diri saya untuk berpikir
secara independen. Jiwa merdeka akan mulai berpikir. Jika kita lihat para saintis yang menciptakan listrik, menciptakan pesawat terbang atau submarine, mereka adalah pikir secara independen. Mereka ada menemukan sesuatu yang baru, tapi itu adalah penemuan fisik. Bagaimana penemuan hati? Bagaimana penemuan jiwa? Jika saya adalah jiwa yang ada kepedulian pada orang lain, dan saya mau bantu orang lain dengan memberi seluruh gaji saya pada satu kumpulan orang miskin, karena saya sudah berkecukupan tanpa menggunakan gaji saya. Tapi orang banyak akan mengatakan, jangan, Anda harus simpan untuk diri Anda, walaupun sekarang Anda berkecukupan. Besok-besok jika Anda sakit, besok-besok Anda pensiun, besok-besok Anda perlu dioperasi, simpan uang itu. Maka sifat kedarmawanan saya itu akan dihentikan karena orang lain memberi saya kewaspadaan, menyuruh saya berhati-hati. Jangan sekarang, nanti. Jangan sekarang, lebih baik ketika sudah tua. Jangan sekarang, setelah anak-anak sudah gede. Jangan sekarang, nanti. Dan saya jadi takut dan saya pikirnya betul juga nasihatnya. Saya harus simpan untuk diri saya. Sekarang saya tidak mau peduli penderitaan orang miskin. Apa yang saya lakukan, saudara? Saya mulai memblokir perasaan alami saya untuk bersimpati dengan orang miskin. Karena pendapat orang bukan itu. Saya harus mantap dulu sebelum saya bisa membantu orang. Kapankah saya akan jadi mantap, berkecukupan, selamat, ada security, tak perlu takut jika dioperasi atau jika ada penyakit? Kapan? Waktu umur saya 50 tahun? Waktu umur saya 60 tahun? 70 tahun? Atau ketika anak-anak saya sudah menikah dan mandiri, saya bisa bantu orang miskin? Banyak pertanyaan. Jika seluruh keluarga berpikiran sama, mereka bisa bantu orang luar. Untuk itulah harus ada semacam pembangunan semangat, spirit. Bagaimana kita bisa hidup bersama dengan orang lain, menjaga diri sendiri dan juga ada kepedulian. Yang saya lihat di beberapa negeri, orang kaya dipaksa bayar pajak yang besar. Pajaknya bisa sampai 50%. Ada pajak sampai 50% bagi orang kaya-kaya. Dan uang 50% itu dikasih untuk orang miskin, dibuat jalan raya, dibuat sekolah, dibuat hospital. Semua dapat manfaat. Dan orang kaya dapat 50% dari kekayaannya. Dia tetap kaya. Tapi tidak sekaya jika ia tidak dipaksa bayar pajak. Begitu.
Maka ini ada berbagai cara kita lihat bagaimana kita bisa menjadi jiwa merdeka di mana bukan kita saja bahagia, tapi orang lain juga ada porsi dari kebahagiaan itu. Nah, ini adalah satu topik yang agak matang untuk kita berpikir. Dan bagi diri saya sendiri, ketika saya belajar meditasi, saya mulai berpikir tentang orang lain selain dari diri saya, keluarga saya, kebutuhan saya dan keluarga saya. Ada juga orang lain yang bisa mendapat manfaat dari kehidupan saya. Saya realisasi itu dan saya masuk ke dalam bidang sosial spiritual. Itu sudah 38 tahun yang lalu. Saudara, hari ini saya ada keluarga pribadi saya beberapa orang dan saya juga ada keluarga angkat yang besar. Saudara saya lebih dari 100. Negeri saya bukan hanya satu negeri, tapi banyak negeri. Pergaulan saya bukan hanya keluarga saya yang kecil, tapi pergaulan saya adalah dengan orang banyak. Saya bahagia, keluarga kecil saya bahagia, banyak orang bahagia. Kenapa? Saya membuat keputusan untuk juga membagi-bagi waktu dan skill saya untuk orang lain 38 tahun yang lalu. Dan apa yang saya berikan itu sangat kecil. Tapi saya bisa memberi satu kebahagiaan pada beberapa orang. Mungkin beberapa ratus orang. Tapi itu sumbangan kecil dari seorang yang biasa-biasa. Bagaimana jika Anda adalah dokter yang spesialis? Atau Anda adalah saintis yang sangat terkenal? Anda adalah jutawan yang sangat kaya? Anda mulai bagi-bagi pada orang waktu tenaga Anda sambil menjaga diri Anda dan keluarga kecil Anda. Bayangkan berapa ratus orang akan menjadi beruntung, mendapat manfaat, mendapat porsi dari kebijaksanaan. Maka bagi saya jiwa merdeka adalah jiwa yang bisa menjaga dirinya dan orang lain, dan jiwa yang benar-benar patriotik, yang sayang bangsa dan negaranya. Itu jiwa merdeka. Mau memberi sebagian dari porsi jiwa raganya kepada orang lain demi cinta pada Ibu Pertiwi, demi cinta pada masyarakat di mana dia lahir. Saudara, ada satu hal yang saya suka sharing dengan Anda. Anda tahu, sejak kita lahir, kita menjadi konsumen. Kita dapat susu dari toko, kita dapat air bersih dari toko, kita dapat hospital yang sudah didirikan oleh seseorang, kita dapat makanan yang dikerjakan petani, kita dapat sekolah dan ada guru yang mengajar kita, ada dokter, semuanya melayani kita. Dan ketika kita sudah dewasa merdeka, itu adalah waktu kita membalas apa yang telah kita konsum selama ini dan kita bagi-bagi sebagian dari kemampuan kita pada orang lain, sehingga pada satu waktu saya ambil, pada waktu lain saya membagi. Saya merdeka dan saya tidak pamrih. Saya tidak ada keangkuhan dan keegoan bahwa saya saja harus maju.
saya juga ada pikir tentang orang lain. Jiwa merdeka. Ya, Sister Nunik. Terima kasih, Didi. Bagi seseorang yang berupaya untuk berdaya, untuk bermartabat tanpa rasa takut, kemudian tanpa kekhawatiran, kemudian tanpa ketergantungan kepada orang lain, tanpa pengaruh dari perkataan-perkataan orang di luar diri kita. Ya. Bagi mereka yang berupaya demikian itu, kira-kira manfaat apa yang akan dia peroleh? Didi. Pertama, orang itu adalah pemberani. Karena dia tidak sama seperti orang banyak. Dia pemberani. Kedua, dia ada kepuasan batin. Bahwa dia bukan hanya hidup untuk dirinya. Dia ada hidup di tengah-tengah orang banyak. Dan dia ada bantu orang banyak. Ketiga, karmanya sangat bagus. Keempat, ketika dia tidur, dia akan tidur dengan sangat lena, nyenyak. Dan jika dia sembahyang, dia akan dapat satu koneksi dengan Tuhan karena dia hidup tanpa pamrih. Maka manfaatnya tak ada hitungan, sister. Jika saya pikir banyak manfaatnya. Bahwa kita tidak duduk diam-diam saja menyanyikan waktu dan sangat bangga dengan pencapaian kita. Kita juga ada berbagi pada orang lain. Itu sister, itu bagus. Dan kita juga ada rasa tanggung jawab. Bukan kita hanya ambil dari negeri, tapi apa yang kita akan kasih pada negeri kita. Ya, jangan tanya apa yang negeri akan kasih saya. Tanya sendiri apa yang kita akan kasih pada negeri saya. Itu yang penting. Daripada saya, kita-kitalah hidup bersama. Jiwa merdeka. Tapi untuk itu kita perlu keberanian luar biasa. Karena kita menantang norma-norma pikiran dan hidup orang. Perlu keberanian. Ya. Karena kita lain dari yang lain. Baik, Didi. Tadi Didi katakan bahwa sebuah negara merdeka ya, akan sejahtera bila setiap individunya juga berjiwa merdeka. Ya. Tidak tergantung dan saling menolong, bergotong royong, saling bekerja sama, ya, saling toleransi. Tetapi pada kenyataan di dunia ini, sekitar kita banyak sekali yang belum melakukan kerjasama dengan baik, yang belum berkehendak menolong, saling menolong, kemudian yang hanya memikirkan dirinya sendiri dan masih banyak yang tergantung kepada suami, tergantung kepada saudara-saudaranya, tergantung pada orang lain, minta pertolongan dan sebagainya, minta dikasihani. Bagaimana caranya ya, untuk membangkitkan semangat mereka ini untuk memiliki jiwa yang merdeka. Ini ada banyak cara kita bisa melihat pertanyaan ini. Satu contoh, jika bapak saya adalah jutawan, bapak saya kerja keras, dan bapak saya menjadi seorang kaya raya. Bukan berarti saya sebagai anak juga ada kaya raya. Mana usaha saya? Mana tanggung jawab saya untuk cari uang? Mana kepintaran saya menjadi kaya raya? Belum ada. Maka jika kita hanya bersandung pada ayah, dan saya katakan saya kaya, saya orang kaya, keluarga kaya,
itu hanya jadi macam benalu. Tahu benalu? Tumbuhan yang tumbuh pada satu-satu pohon ya, benalu. Saya sandar pada pencapaian ayah saya sandar pada nama ayah saya. Saya siapa? Saya siapa? Maka kita masing-masing ada satu kepakaran, satu kepintaran, satu kepribadian yang beda dari orang lain. Maka bangunkanlah itu, tunjukkanlah diri Anda yang beda, yang cantik, yang unik, yang bisa lebih lebih harum dari bapak Anda, mana tahu, ya. Dan kita ada kapasitas untuk coba menciptakan pribadi kita yang beda dari orang lain. Itu namanya merdeka. Tapi jika kita hanya membesar, kita dapat pendidikan, kita kerja, kita menikah, ada anak, kita jadi tua, dan kita mati, ada apapun beda dari kita. Tak ada apa kontribusi kita pada orang lain. Tapi jika kita adalah penulis misalnya, kita menulis puisi-puisi yang memberi semangat pada anak muda, atau kita menulis cerita yang memberi inspirasi pada orang lain, itu kontribusi. Kontribusi penulisan itu, tulisan itu kontribusi, tapi mana ada kita melakukan itu? Jarang. Atau kita adalah suka lagu, kita gubal kata-kata untuk lagu, kita buat musik, kita buat puisi, kita buat lagu untuk mengangkat sifat patriotisme negeri. It's very good, bagus sekali. Atau kita bisa bantu satu desa menjadi modern. Kita bantu negara desa itu ada kemudahan wifi, ada kemudahan komunikasi, ada cukup banyak komputer, dan lain-lain. Saya bantu satu desa menjadi modern. Saya bantu desa itu punya jalan. Saya bantu desa itu supaya petaninya ada alat-alat modern untuk untuk pertaniannya. Something. Kita bisa melakukan sesuatu untuk menjadikan hidup orang lain lebih bagus, lebih bahagia. Misalnya ada di satu-satu negeri orang yang berada, mereka adopsi satu desa. Adopsi. Maka dalam desa itu dia bantu segalanya, ada sekolahnya, ada satu klinik, ada seorang dokter, ada 2-3 orang guru, dan jalannya diperbaiki, dan petani dikasih biji-biji yang bagus, dan pupuk yang bagus. Ada adopsi, dan tidak begitu mahal. Setelah 10 tahun, wajah desa itu berubah. Anak-anaknya bersekolah. Itu kan merdeka. Tapi kita anggap biar pemerintah saja yang buat ini. Ini kan kerja dokter, ini kan kerja guru, ini kan kerja orang lain. Saya harus hidup, saya harus bangga. Habislah cerita kita dan negeri kita. Maka negeri kita kayak ibu. Inginkan anak-anaknya saling membantu, bergotong royong, kerjasama, dan membangun. Kita bisa mengadopsi anak, adopsi desa, adopsi kota, atau kita hanya melihat titik-titik yang rawan, kita bantu di sana, atau kita bisa bantu membuat jalan, tanam pohon. So many hundreds of things that we can do. Kita bisa melakukan banyak hal. Tapi pikiran kita, bagaimana kita dapat lebih banyak uang, bagaimana bisnis bisa maju, siapa yang saya bisa tipu, dari siapa saya bisa minta pinjaman dan tidak kembalikan uang. Itu saja pikiran kita masuk ke dalam jalur-jalur jalan tikus itu, bukan jalur benar. Nah, itu yang membuat problem kita hari ini. Maka pikiran kita lah menunjukkan maju atau mundur satu negeri.
Dan pikiran kita juga menunjukkan jiwa merdeka atau jiwa masih terkongkong oleh kepalsuan, oleh kepamrihan, oleh keegoan. These are things yang mencengkeram sang jiwa, dan jiwa itu tidak merdeka. Negeri itu perlu pendidikan. The first and foremost thing, yang utama dan pertama adalah pendidikan, supaya orang kecil, orang miskin, orang yang tidak berpendidikan tidak bisa dibohongi. Itu penting. Maka jiwa merdeka membantu membangun negerinya bersama dengan pemerintah, bersama dengan masyarakat, bersama dengan instansi-instansi lain. Maka di mana ada jiwa merdeka dalam satu-satu negeri, negeri itu kaya raya, berkah dari semua ada, dan semua menikmati kebahagiaan dan kesejahteraan, semuanya berkecukupan. Jiwa merdeka itu, saudara. Ya. Sangat beruntung, Didi. Saya mempunyai seorang teman, tetangga dulu, dia jadi ketua RW, mungkin kalau di Bali ketua Banjar gitu ya. Nah, itu setiap orang minta surat keterangan dari dia mewajibkan orang itu harus menanam 1 pohon. Jadi setiap minta surat keterangan apapun pengantar dari RW, dia mewajibkan warganya itu menanam 1 pohon. Sehingga sekarang kampungnya menjadi kampung yang hijau dan subur, luar biasa, dan sekarang dia diundang kemana-mana untuk membangun kampung hijau, ya, seperti yang Didi katakan tadi. Didi, lagu kita tadi kan Didi mengatakan mengarang lirik lagu dan sebagainya. Bukan kebetulan ya, lagu kebangsaan kita Indonesia Raya itu ada lirik yang mengatakan bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Bagaimana menurut Didi lirik itu? Iya, saudara, setiap kali saya berdiri tegak waktu lagu kebangsaan Indonesia dinyanyikan, dan ketika ada lagu, ada kata-kata bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, ada air mata yang keluar. Itu datang dari lubuk hati. Betapa sayang kita pada bumi Ibu Pertiwi kita. Sayangnya jiwa raganya, dan semoga dia maju, makmur, sejahtera. Itu kan doa kita waktu kita menaikkan bendera merah putih. Tapi doa itu jika dibarengi dengan perasaan yang sungguh-sungguh dan ada kegiatan, aktivitas yang mendukung kata-kata itu, wah. Jika lagu kebangsa India ya, ada satu kalimat juga membuat saya menjadi sangat terharu dan ada air mata. Apa kata-kata itu? Bahagia Widata. Tanah airku bahagia Widata. Ibu Pertiwi saya adalah memberi kesejahteraan. Itulah Ibu Pertiwi saya, pemberi kesejahteraan pada kami. Maka untuk itu hari ini saya menaikkan bendera
untuk mengatakan terima kasih. Tanah, bumi, alam yang memberi kesejahteraan pada saya katakan terima kasih. Bangunlah, majulah, berdirilah, senyumlah. Lagu kebangsaan mana-mana negeri kita dengar, saudara, itu adalah panggilan hati, panggilan nurani. Sama juga dengan Indonesia. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Dua-dua sama, yang tampak, yang tak tampak harus maju. Yang tampak badan fisik, yang tak tampak jiwa perasaan. Biarlah bangun sama-sama supaya ada keseimbangan, ada kesejahteraan, ada kebahagiaan, dan karunia dari Tuhan bisa kita rasakan. Maka menaikkan bendera adalah satu adat istiadat sakral. It's a holy ceremony. Bukan yang rasmi, tapi holy. Holy artinya sakral. Panggilan hati, dari waktu ke waktu kita mengingatkan diri kita. Hari Merdeka, Hari Pemuda, Hari Bumi, kita ada panggilan kembali untuk menjadi fresh kembali. Janji kita pada Ibu Pertiwi bahwa kita tidak lupa akan porsi kita, tanggung jawab kita pada tanah di mana kita lahir, membesar dan hidup dengan bahagia. Saya mau balas jasa, balas apa yang saya nikmati. Dan inilah caranya saya menunjukkan rasa syukur saya pada Tuhan dan pada alam. Itu sangat penting. Maka jiwa merdeka adalah jiwanya bangun dan badannya bangun. Dua-dua keseimbangan rohani, jasmani. Ya. Terima kasih, Didi. Waktu juga terus berjalan, sehingga ini waktu kurang beberapa lama lagi yang kita miliki. Mungkin Didi nanti bisa memberikan tips untuk bagaimana cara membangun jiwa merdeka secara pribadi dan juga bagi masyarakat luas. Ya. Jadi tadi Didi telah mengatakan bahwa kemerdekaan yang sesungguhnya bila jiwa kita merdeka. Kemerdekaan jiwa adalah jiwa yang berdaya dan bermartabat tanpa rasa takut, tanpa rasa khawatir, tanpa ketergantungan, dan tanpa pengaruh orang lain. Mungkin Didi dapat menyampaikan beberapa tips untuk membangun jiwa merdeka ini. Silakan, Didi. Iya, saudara. Ini beberapa tips yang saya bisa pikir untuk sementara ini. Pertama, setiap manusia adalah penanggung jawab atas dirinya dan takdirnya. Dia yang membentuk dirinya, pribadinya, dan dia yang membentuk takdirnya. Maka bagaimana Anda membentuk takdir Anda? Itu adalah tergantung pada Anda, jiwa yang merdeka. Kemudian, setiap jiwa ada identitasnya yang beda-beda. Kita semua tidak sama. Kita unik, kita cantik. Apakah identitas saya yang sebenarnya yang bisa saya banggakan? Dan ketika saya menghembus nafas terakhir saya, akankah saya bahagia dengan identitas yang saya telah ciptakan untuk saya dan saya lakukan seperti mana
panggilan hati nurani saya. Yang ketiga, security saya, artinya karma saya, takdir saya, masa depan saya, waktu saya tidak ada lagi di dalam badan ini. Security saya ditentukan oleh kualitas saya sang jiwa. Jika saya bertanggung jawab, jika saya adalah jiwa yang ada keunikan dan kecantikannya, jika saya jiwa yang ada kerendahan hati dan ada sifat kedermawanan, security saya terjamin. Satu lagi, sebagai jiwa yang dikasih badan untuk berlakon, ini adalah peluang untuk menabur cinta saya, kasih saya, jasa dan bakti saya pada dunia. Saya pakai badan ini dengan cara yang baik untuk menunjukkan rasa syukur dan terima kasih pada Sang Pencipta yang memberi peluang yang begitu baik kepada saya. Dan ada banyak lagi. Karena saya cinta diri saya bisa mencinta orang lain. Karena saya respect diri saya bisa respect diri orang lain. Karena saya ada motivasi bagi diri saya bisa memberi motivasi pada orang lain. Karena saya positif, saya bantu orang lain positif. Karena saya merdeka, saya bantu orang lain merdeka, dan banyak lagi. Banyak tips. Oke? Baik. Terima kasih Didi. Banyak yang akan disampaikan dan banyak yang akan ditanyakan, tetapi waktu juga yang membatasi kita. Sebelum kita tutup program ini, saya mohon kepada Didi Janaki untuk memimpin perenungan, memimpin meditasi perenungan kita di dalam keheningan. Silakan Didi. Terima kasih. Saudara, ini adalah satu contoh perenungan. Bisa kita juga kasih nama yoga, meditasi, kontemplasi, atau pikiran positif, ya. Ya, duduk dengan santai dan ikutilah kata-kata ini dari hati Anda. Saya lahir di bumi ini sebagai manusia, makhluk atau spesies yang tertinggi. Saya tidak lahir untuk hanya makan, minum, dan menikmati hidup ini sendiri-sendiri. Saya dilahirkan di bumi ini untuk menunjukkan kepedulian dan rasa kasih saya pada mereka di sekitar saya. Saya dan orang lain harus sama-sama bahagia, sama-sama bergotong royong, sama-sama peduli, dan saling bantu-membantu. Inilah sebabnya dikatakan manusia adalah spesies bermasyarakat. Bermasyarakat artinya hidup bersama, saling bantu-membantu, cinta mencintai. Saya sadar akan hal itu. Saya sadar saya dapat peluang untuk melakukan itu. Saya sadar saya bisa melakukannya semampu saya, dan saya sadar saya pasti melakukannya. Karena itulah sebabnya saya dijadikan manusia
yang ada akal budi, intelek untuk berpikir waras dan positif. Saya sadar sebagai manusia, saya bukan saja merdeka untuk membantu, tapi saya juga ada tanggung jawab untuk membantu. Maka sambil menikmati kemerdekaan saya dengan berpikir dengan cara saya sendiri, saya juga ada kasih untuk membantu orang lain menjadi diri mereka yang merdeka, yang bahagia, yang produktif. Itulah tanggung jawab saya untuk diri saya dan orang lain, dan kepada Sang Pencipta yang Maha Esa, dan kepada Ibu Pertiwi saya yang paling saya cinta, saya ucapkan terima kasih karena diberi peluang yang begitu berharga untuk menunjukkan prestasi saya sebagai manusia. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, Didi, sudah memberikan pencerahan kepada kita semua selama 1 jam ini. Semoga apa yang disampaikan Didi tentang membangun jiwa merdeka dapat banyak diambil manfaatnya untuk kita sekalian, untuk pendengar, untuk yang hadir, Bapak Ibu sekalian yang berada di rumah. Semoga paparan ini, pencerahan ini dapat menambah wawasan kita dan menambah kehendak kita untuk membangun jiwa merdeka. Kepada Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara yang sangat saya sayangi, jangan lupa subscribe dan like untuk program Panggilan Sang Waktu ini. Kita akan berjumpa lagi di episode berikutnya. Besar harapan kami kepada Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian tetap hadir di program-program selanjutnya. Kepada Didi Janaki kami ucapkan terima kasih untuk pencerahannya dan kita berjumpa lagi di waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih. Salam damai sejahtera. Selamat malam. Salam sehat dan bahagia. Terima kasih.